Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kita kelompok 2 peserta Latsat CPNS 2021 Golongan 3, Angkatan 5. Pada kesempatan kali ini, kita akan mewawancarai 3 narasumber dengan 3 profesi yang berbeda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan upaya bela negara yang dapat kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Berikut hasil video wawancara kita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subin Latik. Usia saya 25 tahun. Profesi saya sebagai wira swasta. Nama saya Retnawan. Saya tugas di Polsek Margorejo, Polres Pati, Polda Jawa Tengah. Nama saya Wijayanto. Saya dinas di Kodim Kudus, Kodim 0722 Kudus. Mulai tahun 2009 dan sampai dengan sekarang tahun 2021. Ya, saya mengenal wawasan kebangsaan. Menurut saya, sebagai masyarakat awam, itu pengetahuan saya seputar wawasan kebangsaan seperti apa yang Mbak sampaikan, yaitu mengenai tata cara ataupun kesadaran diri kita dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan mengutamakan persatuan kesatuan. Upaya bela negara yang kami laksanakan sebagai satuan komando kewilayahan sampai dengan saat ini antara lain kita memberikan pemahaman, mengingatkan kembali kepada generasi-generasi muda, khususnya adik-adik kita yang ada di sekolah dari mulai jenjang SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, termasuk juga organisasi-organisasi kepemudaan yang ada. Antara lain kita menyelenggarakan kemah bakti. Dengan kemah bakti tersebut kita sebagai peserta dan penyelenggaranya juga bisa berbaur menjadi satu dalam satu kegiatan yang akan mewujudkan rasa kebersamaan. Kebersamaan dalam artian kebersamaan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan maupun kegiatan yang ada kaitannya dengan untuk mengingatkan kembali jiwa-jiwa para pemuda tentang nasionalisme, antara lain yaitu untuk hidup bergotong royong. Pendapat saya tentang wawasan kebangsaan itu sangat penting bagi warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia itu bukan cuma prajurit TNI saja maupun Polri, tapi seluruh warga negara Indonesia. Karena wawasan kebangsaan itu juga merupakan bagian dari nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Saya sendiri beranggapan bahwa setiap orang harus memiliki pemahaman tentang wawasan kebangsaan, di mana itu menjadi cara mereka untuk berperilaku di negara Indonesia. Tidak hanya memahami, namun juga menanamkan serta melakukan tindakan yang menggambarkan wawasan kebangsaan tersebut. Wawasan kebangsaan menurut saya itu pengetahuan seseorang tentang mencintai bangsa dan negara agar mampu rela berbuat apa saja demi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Negara yang saya ketahui biasanya dilakukan oleh tentara ya Mbak dalam segi militer. Namun kita sebagai warga negara, masyarakat biasa juga berperan besar dalam upaya bela negara itu sendiri. Misalnya mulai dari rasa cinta tanah air. Untuk bela negara di dalam ruang lingkup kepolisian, contohnya yaitu ketika seorang prajurit kepolisian dikirimkan ke Papua atau ke Aceh dalam memberantas pemberontak GAM ataupun GPK. Di situ merupakan upaya menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa oleh rongrongan pemberontak dari dalam negeri. Saatnya kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, saling hormat menghormati, saling tolong menolong, gotong royong dengan sesama, dengan tidak membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Untuk kehidupan bermasyarakat di tempat tinggal saya, kalau saya amati sudah cukup bagus, sudah menampilkan tentang lingkungan yang menunjukkan tentang wawasan bela negara.
Hal tersebut bisa dicontohkan dengan adanya kebersamaan bermasyarakat, saling toleransi antar umat beragama, saling bantu-membantu dengan tetangga, bukan cuma kalau ada kebersihan saja, tapi termasuk peribadatan, saling toleransi, yang satu agama lain dengan agama lain, kita saling menghormati, sehingga pelaksanaan ibadah maupun hidup bermasyarakat bisa berjalan normal. Dan situasi di tempat tinggal saya, ya saya nilai aman dan nyaman. Tanpa kita sadari, sedikit banyak masyarakat kita sudah melakukan aksi bela negara. Mulai dari menjaga lingkungan, mencintai produk lokal, memahami dan melaksanakan aturan dan lain sebagainya. Kebijakan PPKM yang berlangsung saat ini, sebenarnya masyarakat masih kurang antusias dalam melaksanakan PPKM tersebut. Untuk sangkut pautnya dalam bela negara di dalam program PPKM tersebut, jika seseorang menerapkan PPKM yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, berarti warga tersebut ikut andil dalam menegakkan program-program pemerintah. Di situ berarti dia ikut dalam pembelaan negara. Dalam diri pribadi, saya akan menerapkan prokes di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan kerja, di luar rumah maupun di dalam rumah. Dengan cara itu, termasuk mendukung program dari pemerintah. Di masa pandemi ini, upaya bela negara rata-rata menggunakan media sosial, nah, terutama yang daring. Untuk siswa-siswa yang saat ini kebetulan saat ini kan ada masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, dari situ kita bisa mengambil peran, memberikan wawasan kebangsaan terhadap para siswa-siswa baru. Meskipun secara daring, tapi anak-anak atau siswa-siswa yang baru tersebut dengan penuh semangat mengikuti materi-materi tentang wawasan kebangsaan. Sehingga harapan kita, meskipun daring, anak-anak bisa menangkap, membangkitkan kembali semangat nasionalisme mereka. Produk lokal, memahami dan melaksanakan aturan dan lain sebagainya. Sifat atau perilaku yang mencerminkan tentang bela negara di lingkungan kerja kami, jelas pasti antara lain satu, mengibarkan bendera merah putih setiap pagi dan menurunkannya pada pukul 6 sore. Itu yang sudah jelas. Termasuk menggaungkan musik-musik atau lagu-lagu kebangsaan untuk mengingatkan kami sendiri maupun di warga sekitar perkantoran atau markas-markas, sehingga tidak mengganggu juga, karena pada saat itu antara jam 6:30 pagi sampai dengan jam 7 pagi, sehingga anak-anak pun mendengarkan lagu-lagu kebangsaan meskipun tidak terlalu keras. Itu salah satu contohnya yang itu satu. Yang kedua contohnya antara lain, pada setiap hari Jumat pagi kita membagi-bagikan berupa ya sembako sederhana saja. Itu wujud dari supaya kita kepada lingkungan itu saling tolong-menolong. Terus yang selanjutnya lagi, yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dari mulai menjaga kebersihan lingkungan tersebut akan membentuk karakter pribadi masing-masing prajurit untuk tetap selalu bersih secara psikologinya dan lingkungan. Dimulai dari hal kecil, misalnya menjaga lingkungan, Mbak. Membawa botol minum isi ulang juga termasuk aksi bela negara dan menjaga lingkungan. Di masa pandemi ini, saat PPKM saya tidak bekerja seperti sebelumnya. Namun saya ikut aturan pemerintah sebagai salah satu cara saya menjaga negeri ini, Mbak. Sosialisasi dengan keluarga dan tetangga mengenai aturan dan kebijakan yang mengatur tata cara hidup selama pandemi agar tidak makin banyak penyebaran. Sosialisasi dengan keluarga dan tetangga mengenai aturan dalam kebijakan yang mengatur tata cara hidup selama pandemi agar tidak makin banyak penyebaran juga saya lakukan sebagai upaya bela negara dalam kategori rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam lingkungan kerja, saya akan tetap menggunakan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, sehingga mampu memberikan contoh kepada rekan-rekan kerja yang lain maupun memberikan contoh kepada masyarakat yang
datang ke kantor kepolisian untuk membuat laporan ataupun pengaduan. Harapan saya semoga saya lebih bisa melakukan banyak hal menggambarkan aksi bela negara. Pemerintah makin sering melakukan sosialisasi aksi bela negara. Masyarakat juga saya harapkan untuk mencintai tanah air dan melakukan aksi bela negara untuk dirinya, masyarakat, dan negara. Harapan saya yaitu dapat memberikan contoh kepada masyarakat tentang pelaksanaan progres dari diri sendiri maupun keluarga, dan memberikan wawasan kepada masyarakat agar mendukung program PPKN tersebut untuk kebaikan bersama. Dan untuk pemerintah diharapkan dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan rakyat sehingga program PPKN dapat berjalan dengan baik dan perekonomian tidak terganggu. Harapan saya kerjasama antara pemerintah, instansi sipil, militer, masyarakat seluruhnya, seluruh komponen bangsa Indonesia bisa bekerja sama untuk mempertahankan nilai-nilai luhur yang sudah dicanangkan oleh para nenek moyang kita. Tidak mudah untuk termakan hasutan-hasutan yang tidak jelas. Itu berbahaya bagi kerukunan yang selama ini kita bina dan kita jaga. Terima kasih. Berikut ini merupakan analisis dari hasil wawancara yang sudah kelompok 2 lakukan. Ketiga narasumber memahami wawasan kebangsaan sebagai wujud rasa cinta mereka terhadap negara dan kesadaran diri untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ketiga narasumber sudah paham bahwa upaya bela negara tidak selalu tentang TNI dan polisi, namun juga dilakukan semua rakyat Indonesia. Ketiga narasumber memiliki pemikiran yang hampir sama, di mana dengan tetap di rumah selama PPKM, menerapkan prokes ketat, dan mengajak sesama mematuhi aturan PPKM sudah termasuk upaya bela negara. Aksi bela negara yang sudah dilakukan oleh ketiga narasumber yaitu memberikan informasi pada teman, saudara mengenai bahaya COVID, dan mereka juga menerapkan prokes ketat. Narasumber juga berharap agar diri sendiri lebih dapat konsisten dalam melakukan upaya bela negara. Dari hasil analisis tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa perlunya pengetahuan wawasan kebangsaan dan kesadaran dalam aksi bela negara bagi seluruh warga negara Indonesia. Mematuhi kebijakan pemerintah merupakan salah satu wujud aksi dalam bela negara. Yuk kita mulai wujudkan aksi bela negara, mulai dari hal-hal kecil dan dimulai dari kita sendiri. Cukup sekian dari kami, kelompok 2 Angkatan 5. Terima kasih, sampai jumpa lagi.